Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di A4 Home bersama saya Anwar. Dan kali ini saya lagi ada di Thalassa City, Citraland yang aksesnya sangat dekat dengan Universitas Hasanuddin, sangat dekat dengan Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, sangat dekat dengan bandara karena aksesnya sangat dekat dengan tol juga. Nah, ini adalah salah satu rumah yang cukup mewah, malah sangat mewah menurut saya. Untuk kalian yang selevel direksi atau kepala dinas atau yang sejenisnya, tentu ini akan sangat recommended buat teman-teman sekalian. Nah, sembari menikmati work from home atau lagi di rumah aja, buat teman-teman yang lagi butuh hunian, ini akan menjadi informasi yang sangat bermanfaat. Nah, buat teman-teman yang baru di channel ini, jangan lupa di pojok sebelah kanan bawah ada tombol subscribe, jangan lupa ditekan, ada gambar jempol ke atas seperti ini, jangan lupa ditekan juga. Lalu kemudian video ini di-share ke teman-teman yang lain. Siapa tahu ada yang lagi cari rumah mewah seperti yang ada di belakang saya ini. Akan saya ulas lebih detail. Nah, jangan lupa sertakan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ditambahkan. Saya sangat terbuka untuk mendapatkan informasi itu. Well, nonton video ini sampai habis. Nah, teman-teman sekalian, sekarang saya lagi persis berada di depan rumah tipe Alexandrite. Ya, ini adalah salah satu contoh unit display yang disiapkan di sini buat teman-teman yang berminat dengan perumahan yang sementara di develop di sini. Ini adalah salah satu contoh yang recommended, yang teman-teman kalau beli rumah di sini bisa menjadikan ini sebagai role model untuk mendesain rumahnya seperti apa nantinya. Nah, untuk yang ini luas bangunannya itu di 267 meter persegi, lalu kemudian untuk luas tanahnya di 300 meter persegi. Nah, untuk bagian depannya kalau kita lihat nih bagian parkiran mobil atau garasi ini sangat luas. Bahkan menurut saya di sini bisa parkir bus yang sangat panjang karena memang sangat panjang ke depan. Nah, di dalam sana ada garasi juga, bisa buat naruh supercar. Misalkan teman-teman beli mobil ini di YouTube A4 Otomotif, jangan lupa dikunjungi. Di situ ada Porsche yang rasa-rasanya Porsche itu akan sangat cocok untuk diparkir di dalam garasi yang ada di situ. Nah, ini adalah rumah yang sekali lagi akan sangat recommended buat teman-teman yang selevel direksi atau selevel manajer di perusahaan dan seterusnya. Karena rumah ini dipasarkan dan bisa diangsur 24 bulan itu di angka 5.623.400.000-an, kurang lebih segitu. Lalu kemudian bisa juga melalui KPR dengan DP 10%, lalu kemudian angsuran di 44 jutaan untuk 12 bulan. Dan rumah ini kalau misalkan mau di cash pun atau dibayar langsung tunai di awal pun bisa, itu di angka 4.817.000.000-an, kurang lebih segitu. Nah, akan kita tunjukkan seperti apa bagian dalam dari rumah ini. Kita akan mulai rumah ini dari bagian ruang tamu. Nah, satu hal bahwa bagian depan dari rumah ini itu kelihatan hijau dan tentunya sangat asri. Jadi buat yang membeli rumah ini rasa-rasanya bakal betah untuk tetap di rumah aja. Sekalipun pemerintah nggak menganjurkan atau nggak menginstruksikan untuk di rumah aja, ya pastinya bakal betah di rumah aja. Orang-orang lagi pada lari sore di sini karena memang sangat asik untuk berolahraga di lingkungan sini. Nah, paling pertama yang akan kita akses adalah ruang tamu. Tapi sekali lagi ini adalah display ya. Jadi semua furniture yang ada di sini adalah furniture untuk rumah display. Jadi nanti teman-teman yang membeli rumah bakalan bisa mendesain rumahnya seperti ini. Nah, ini adalah ruangan tamu. Kalau kita lihat ukurannya nggak terlalu besar, tapi sangat nyaman untuk berada di sini dengan dua jenis atau dua kursi yang akan sangat asik untuk negosiasi mengenai deal-dealan di perusahaan, atau misalkan ada perintah buat anak buah, bisa anak buahnya duduk di situ, bosnya duduk sini. Nah, di sini ada termometer karena sekarang lagi musim corona, jadi setiap yang berkunjung ke sini tentu mesti dicek temperaturnya, lalu kemudian mesti pakai hand sanitizer. Nah, untuk bagian depannya ruang tamunya seperti ini.
Lalu kemudian kita masuk ke yang lebih dalam lagi, kita akan ketemu pada ruang atau kamar tidur utama yang ada di bawah sini. Nah, kalau kita lihat, ini adalah furniture yang disiapkan sekali lagi untuk display, dan memang sudah tertata dengan sangat rapi dan sangat nyaman. Rasa-rasanya kalau misalkan kita tidur di sini, rasa-rasanya males banget untuk keluar dari rumah karena memang suasananya sangat nyaman. Misalkan ditaruh TV di sini akan lebih nyaman lagi untuk nonton berita. Lalu kemudian di sini ada buku-buku yang bisa ditata serapi itu, ada kursi. Tapi semua akan balik ke selera karena unit yang dipasarkan nantinya tidak selengkap ini. Ya, di sini sudah dilengkapi memang karena ini adalah unit contoh. Tempat tidur yang sangat nyaman pastinya. Nih, lalu kemudian ada meja untuk naruh buku, AC ada di atas, dan ya wallpaper yang sangat keren pastinya. Nah, satu hal bahwa di rumah ini karena di sini dipasangnya kaca, nggak tembok secara penuh atau nggak ditutupi tembok secara full, maka pencahayaan yang masuk ke kamar utama ini sangat sesuai dan tentu sangat nyaman karena rasa-rasanya kita yang berada di dalam pandangan itu akan sangat luas karena memang akan bisa melihat jauh ke depan. Nah, selanjutnya kita masuk ke area yang lebih ke dalam lagi. Di sini ada ruang keluarga. Jadi buat misalkan ya siapapun yang membeli rumah di sini bisa ditata sebagai ruang keluarga. Yang desainnya bisa diatur seperti ini. Ditaruh misalkan di sini ada TV untuk nonton keluarga karena memang di situ sudah dipasangi semacam colokan ya, dan untuk antena TV, jadi bisa ditaruh TV di sini. Jadi bareng keluarga, misalkan anak-anak duduk di sini, suami, istri, anak-anak bisa duduk di sini dan yang lainnya bisa duduk di sono. Nah, di sini ada meja makan, jadi di sini bisa dijadikan tempat untuk makan bersama. Jadi habis makan bersama di sini, lalu kemudian berkumpullah di sini untuk bercengkrama bersama keluarga. Jadi buat teman-teman atau siapapun yang menonton video ini yang merupakan direksi di perusahaan, rasa-rasanya bakal cepat-cepat pulang. Kalau misalkan sudah waktunya jam pulang di kantor, ya udah buruan pulang dah, santai dan menikmati penatnya hari-hari di kantor dengan beristirahat di rumah. Nah, di luar sana ada taman juga, jadi di sana kita bisa sambil ngopi atau sambil ngapain juga bisa dimanfaatkan di situ karena memang tamannya ini kelihatan sangat asri dan tentu sangat indah. Nah, seperti ini. Lalu kemudian ini bisa dijadikan sebagai taman ya. Kalau misalkan mau lebih hidup lagi, di sini bisa dijadikan taman, ditanami tanaman-tanaman yang ya akan membuat suasana rumah jadi lebih green, lebih hidup lagi, dan tentu suasananya lebih nyaman lagi pastinya. Nah, seperti ini ada lukisan-lukisan yang dipasang. Memang unit display ini dibuat senyaman mungkin sehingga orang-orang yang berminat membeli rumah di sini akan memiliki imajinasi untuk menjadikan rumahnya seperti apa. Nah, seperti ini. Lalu kemudian di sini ada semacam taman kecil juga yang ini bisa diakses keluar. Nah, di sini tanamannya tanaman hidup karena kenapa? Memang dia ruangannya adalah ruang terbuka. Nah, jadi suasananya memang benar-benar hijau. Ini bisa ditutup lagi. Lalu kemudian di sini ada kamar mandi. Ya, sebenarnya sih bukan kamar mandi, posisinya ini adalah toilet tapi bisa buat mandi juga. Karena di sana ada showernya, lalu kemudian ada tempat untuk naruh sabun atau naruh yang lainnya bisa ditaruh di sini. Nah, untuk klosetnya menggunakan Toyo. Jadi ya tentu kualitasnya adalah kualitas bahan yang mewah, yang memang proporsional untuk rumahnya yang memang mewah dan harganya juga cukup cukup mewah. Nah, sekarang kita coba akses untuk lantai 2. Nah, untuk ininya bahannya adalah bahan wood atau kayu, jadi kelihatan lebih eksklusif pastinya, sama seperti yang ada di lantainya. Ini aksennya adalah aksen kayu karena memang bahannya adalah bahan kayu.
di kelihatan mewahnya. Nah, naik ke atas ini kita akan melihat bagian kiri itu ruangan yang dia outdoor tapi kondisinya hijau dan ya kondisinya memang sangat hidup seperti ini. Keren ya, keren untuk bagian luar. Lalu kemudian kita akan menyusuri lagi tangganya untuk naik ke atas. Nah, seperti ini kita naik ke atas. Nah, sampai di atas kita akan disambut oleh salah satu meja kecil, meja hiasan ya. Di sini bisa ditaruh bunga seperti ini, tapi ini bunganya bunga plastik ya, bukan bunga yang hidup, tapi cukuplah untuk hiasan di lantai 2. Nah, di sini kita bisa melihat orang yang lagi makan di bawah. Misalkan di bawah makanan udah siap, si ibu rumah tangga misalkan atau si pembantu udah nyiapin makan, kita udah dipanggil makan. Jadi karena di sini ruangnya bolong ke bawah, jadi kalau misalkan dipanggil makan, semua yang di atas itu bisa dengar ke atas. Nah, di sini bahannya kayu juga dan ini cukup kokoh, aman buat anak-anak kecil. Karena di sini besinya bentuknya vertikal seperti ini, jadi nggak ada tatakan buat anak-anak memanjat dan bisa jatuh ke bawah. Jadi desainnya cukup cerdas. Nah, seperti ini. Lalu kemudian di sini ini adalah kamar tidur yang menurut saya adalah kamar tidur utama atau kamar tidur yang paling mewah dari rumah ini. Oke, nah sekarang kita coba masuk di dalam kamarnya. Nah, ini adalah kamar tidur kingnya atau si kepala rumah tangganya. Itu memang cocoknya di sini karena kenapa? Memang kalau kita lihat tempat tidurnya akan sangat nyaman untuk beristirahat dari lelahnya atau penatnya keseharian di kantor atau di jalanan bermacet-macet. Pada saat kita ketemu dengan tempat tidur dan suasana tempat tidur yang seperti ini, ayo teman-teman sekalian coba dibayangin nih, gimana kita lagi capek-capek ini datang habis macet-macetan, terus ketemu tempat tidur di sini, komplit udah. Terus di sini ada semacam sofa yang kecil, itu bisa buat nonton karena di sini ada TV yang cukup besar dan bisa juga nonton sambil baring-baring di tempat tidur yang sangat nyaman ini. Di bawahnya ada karpet yang empuk dan lembut dan ya tentu memanjakan kita pada saat kita pulang ke rumah. Nah, di sini ini area terbuka, jadi kita bahkan bisa ngelihat orang yang lagi lari-lari sore di sana dari kamar yang ada di sini, karena memang di sini desainnya terbuka di lantai 2 ini. Di samping juga sama, ini kaca semua, jadi kita bisa melihat pandangan kita luas berada di dalam kamar ini. Jadi nggak berasa terkungkung atau nggak berasa terkurung dalam kamar sendiri. Nah, seperti ini. Lalu kemudian di sini ada lampu hias, lalu kemudian ada meja-meja, dan bahkan di sini pun ini dipasangi kaca, jadi nggak ditembok. Jadi ya hampir 360 derajat nih kita bisa ngelihat nih. Cuman yang di atas aja nggak bisa dengan yang di bawah, dengan yang di belakang. Kalau kiri kanan depan, sini kanan, lalu kemudian di sini depan, samping juga sini, lalu kemudian di kiri ini bisa memandang area luar. Nah, selanjutnya di sini ada meja hias. Jadi buat ibu-ibu yang pengen keluar, misalkan kemana, ke pesta, bisa dandan di sini atau bisa dandan di tempat yang ada di sana. Ada 2. Kalau istrinya ada 2, istri pertama di sini, istri kedua ada di sana. Tapi ya itu untuk orang-orang yang secara mental, finansial, dan emosional bisa untuk punya istri 2. Yaelah, 1 aja dulu. Nah, lalu kemudian di sini adalah akses untuk masuk ke kamar mandi, yang bahkan aksesnya ini, jalur masuk ke kamar mandinya ini rasa-rasanya kita memang berada di tempat yang cocok untuk pulang. Jadi rumah itu adalah tujuan pulang, dan memang kalau desainnya seperti ini memang suasana yang membuat saya pulang ke tempat yang tepat. Nah, ada hiasan-hiasannya. Ini ya patungnya lagi pada yoga.
Lalu kemudian ada hiasan dinding juga seperti bunga, hasilnya seperti itu. Lalu kemudian ini adalah kamar mandi yang bahkan di kamar mandinya pun kita bisa betah untuk berbaring di sini berendam. Apalagi kalau berendamnya pakai air panas. Apa yang kurang coba? Menurut saya memang rumah ini harganya cukup mahal untuk rumah ini memang, tapi yang disiapkan itu sesuai dengan harganya. Bahkan kamar mandinya pun didesain seperti ini loh. Seperti ini desain kamar mandinya. Apalagi yang kurang kira-kira? Rasa-rasanya memang setiap sisi yang ada di rumah ini membuat kita betah dan membuat beban kita pada saat kita bekerja di kantor itu rasa-rasanya sestres apapun kita di kantor, pada saat kita pulang suasananya bakal nyaman. Nah seperti ini. Nah untuk klosetnya juga menggunakan bahan yang sama seperti yang ada di bawah tadi, seperti itu. Toto nih, sama dengan yang ada di sini, Toto juga. Nih Toto seperti ini. Lalu kemudian ada wastafel juga, bisa cuci muka di sini, cuci tangan, cuci muka, handuknya, lalu kemudian yang lain-lainnya sangat lengkap dan tentu sangat memanjakan. Nah sekarang kita akan melihat kamar yang lainnya, karena di atas ini ada 3 kamar. Kita akan ke kamar yang kedua setelah ini. Jadi ini adalah kamar buat anak-anak. Misalkan kita keluar, anggaplah saya adalah mata dari teman-teman sekalian yang memiliki rumah ini, masuk ke dalam sini. Ini adalah kamar anak-anak, kamar anak pertama, kamar anak pertama. Nah ini aja kamarnya udah senyaman ini, apalagi yang tadi. Nah ini di sini ada banyak, ada lemari, bahkan ini ada lemarinya. Di dalam udah ada pakaian nih, lemari kaca nih. Seperti ini, ada hangernya untuk naruh baju yang siap dipakai untuk meeting atau ketemu dengan relasi siapapun. Lalu kemudian di sini ada kursi yang bahannya kulit dan ini tentu sangat luxury. Lalu kemudian ada lampu tidur ya. Nah ini kaca juga di sini, jadi nggak usah ragu untuk pencahayaan di dalam kamar dengan suasana kamar yang senyaman ini. Nah kalau kita lihat ininya, lightingnya, ambience-nya. Nah seperti ini, enak banget. Jadi pada saat kita baring-baring di sini sambil main gadget atau naruh TV di sini, lalu kemudian kita nonton film kesukaan. Kalau misalkan anak pertamanya perempuan suka film Korea, udah nonton film Korea sambil memanjakan diri dengan berbaring di sini. Apalagi yang kurang kira-kira? Nah ada karpetnya juga, bahannya sangat nyaman dan lembut seperti ini. Lalu kemudian ada meja-meja kecil, hiasan dinding, wallpaper dan lainnya. Ini tentu didesain senyaman mungkin oleh pihak developer untuk memberikan imajinasi tentang seperti apa rumah yang bakal di-develop nantinya. Nah ini pintunya bahannya seperti ini, bukan bahan kayu ya, tapi so far ini kelihatan mewahnya juga. Lalu kemudian di sini ada kamar mandi buat yang tidur di sana, dan dengan furniture atau bahan yang dibuat seperti yang ada di tempat-tempat yang sebelumnya, bahannya sama Toto juga. Ada showernya, jadi bisa mandi di sini, dan ini blur ya supaya orang luar nggak ngelihat kita sampai ke dalam. Nah kemudian kita ke kamar yang satunya. Ini kamar kecil buat bayi, misalkan kalau misalkan punya anak bayi atau anak kecil bisa tidur di sini, cukuplah untuk dia. Tapi dijadikan ruang santai untuk sofa atau masang apapun, ini bisa juga di sini. Jadi cocok untuk orang dengan istri 1 atau bahkan istri 2 dengan anak 3 atau anak 2. Rumah ini pastinya sangat recommended. Nah teman-teman sekalian, itu adalah ulasan kita atau penyampaian kita tentang
rumah yang sangat mewah dan sangat nyaman ini mudah-mudahan menjadi referensi yang bermanfaat buat teman-teman sekalian memilih rumah yang recommended. Dan untuk teman-teman yang berminat dengan rumah ini, jangan lupa kunjungi kolom deskripsi, di situ ada nomor kontak yang bisa dihubungi. Dan buat teman-teman yang baru di channel ini atau baru menemukan channel ini, jangan lupa di pojok sebelah kanan bawah ada tombol subscribe, jangan lupa ditekan, ada gambar jempol ke atas seperti ini, jangan lupa ditekan juga. Lalu kemudian sertakan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin ditanyakan. Nah, jangan lupa video ini di-share ke teman-teman yang lainnya, siapa tahu ada yang lagi mencari rumah semewah dan seluksuri dan senyaman ini. Kita akan ketemu pada ulasan furniture atau ulasan rumah-rumah berikutnya, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.